mendengarkan bab 1 saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan coding diagnosis. Fondasi Informasi Medis berdasarkan Permenkes nomor 24 tahun 2022, rekam medis merupakan catatan vital yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan lainnya yang diberikan kepada pasien. Data tersebut sumber utama statistik, kesehatan, penyusunan rencana program, penelitian dan bahan evaluasi klinis di rumah sakit. Standar internasional pemberian kode diagnosis menggunakan standarisasi Global International Classification of Disease atau ICD-10 yang diterbitkan oleh WHO. Implementasi ICD-10 secara tepat merupakan standar wajib Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna menyeragamkan terminologi klasifikasi penyakit secara nasional. Peran strategis coding, ketepatan coding dan sistem JKN. Kode diagnosis yang tepat memiliki implikasi sangat luas terutama dalam penentuan tarif klaim asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan lewat sistem INA-CBGS. Ketidaktepatan coding dapat mengakibatkan kerugian finansial akibat undercoding, klaim terlalu rendah, atau masalah legalitas akibat klaim terlalu tinggi. Realitas permasalahan lapangan. GAP akurasi data kesehatan penelitian oleh Rusyanto dan Wari 2011 menunjukkan tingkat ketidaktepatan coding di beberapa rumah sakit di Indonesia masih berkisar antara 20 hingga 40%. Ketidaktepatan coding yang sistematis berpotensi mendistorsi data epidemiologis nasional, mengacaukan perencanaan program prioritas, serta menyebabkan tidak sesuaian estimasi, alokasi, dan kesehatan. Faktor-faktor penentuan sumber daya manusia, kompetensi coder, mencakup pemahaman terminologi medis, latar belakang pendidikan rekam medis, dan jam terbang atau pengalaman dalam coding ICD-10. Dokumentasi dokter, kejelasan penulisan diagnosis, penulisan singkatan tidak baku, serta kelengkapan berkas yang diisi oleh dokter sangat menentukan penentuan klasifikasi. Sarana dan beban kerja, ketersediaan buku panduan ICD-10 yang lengkap, software pendukung coding, serta rasio volume berkas harian dibanding jumlah petugas coder yang seimbang. Ada pula rumusan masalahnya. Nomor 1, tingkat ketepatan coding. Bagaimana tingkat ketepatan coding diagnosis penyakit berdasarkan ICD-10 di unit rekam medis rumah sakit saat ini? 2, identifikasi faktor pengaruh. Faktor-faktor apa saja secara signifikan mempengaruhi ketepatan coding diagnosis penyakit berdasarkan ICD-10 di unit rekam medis. Nomor 3, magnitudo dampak, seberapa besar kontribusi dan pengaruh masing-masing faktor terhadap ketepatan coding diagnosis di rumah sakit. Tujuan penelitian. Tujuan umum mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan coding diagnosis penyakit berdasarkan ICD-10 di unit rekam medis rumah sakit sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan kualitas. Tujuan khusus mengidentifikasi secara ketepatan coding real di rumah sakit, menganalisis korelasi pendidikan, pengetahuan, dan masa kerja coder. Penilai pengaruh kelengkapan rekam medis terhadap coding, mengevaluasi sarana pendukung, dan beban kerja coder. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Pengembangan ilmu memberikan kontribusi ilmiah nyata dalam pengembangan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan RMK, khususnya di bidang klasifikasi penyakit, kode penyakit. Referensi akademik menjadi rujukan ilmiah yang kredibel bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji efektivitas manajemen coding di rumah sakit. Manfaat praktis klinis. Bagi manajemen rumah sakit, data objektif
guna penyusunan regulasi internal, perbaikan penulisan resume medis, dan alokasi kompetensi staf. Bagi unit rekam medis sebagai instrumen evaluasi kinerja operasional dan dalam menentukan arah pengembangan program internal. Manfaat praktis bagi stakeholder. Bagi petugas koder, meningkatkan kesadaran profesional akan pentingnya ketelitian serta mendorong motivasi untuk aktif dalam pelatihan berkelanjutan. Bagi BPJS Kesehatan, mendukung terciptanya verifikasi klaim yang kredibel dan adil melalui peningkatan validitas data coding diagnosis INA CBGS. Pengembangan kebijakan, penyediakan bukti ilmiah di tingkat fasilitas kesehatan atau sekunder guna mendukung perumusan standar mutu rekam medis nasional. Ruang lingkup penelitian, dimensi, ruang lingkup keilmuan, fokus pembahasan batasan penelitian berada dalam bidang ilmu rekam medis dan informasi kesehatan RMK, rumusnya manajemen coding rekam medis. Dimensi nomor 2, ruang lingkup materi, fokus pembahasan dan batasan penelitian nomor 2 variabel, bebas pendidikan pengetahuan masa kerja, kelengkapan rekam medis, beban kerja dan variabel terikat ketepatan coding. Dan nomor 3, ruang lingkup tempat, unit rekam medis, rumah sakit yang disetujui sebagai lokasi penelitian terpilih. Ruang lingkup waktu direncanakan berjalan sepanjang tahun akademik berjalan mencakup persiapan proposal, lapangan hingga pelaporan. Alur variabel penelitian. 1. Input dokter, dokumentasi penulisan rekam medis yang lengkap, jelas, dan terverifikasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan. 2. Proses koder, kompilasi pengetahuan latar belakang, pendidikan kompetensi taktis, masa kerja dan kesesuaian sarana ICD-10. 3. Constraint, beban kerja, rasio jumlah berkas berbanding kapasitas koder harian, serta standar operasional, prosedur SOP internal. Output, kode diagnosis ICD-10 yang akurat secara klinis serta tepat guna untuk kelancaran sistem klaim pembiayaan INA dan CBGS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.